Kita ke Mas Gun-Gun menanggapi jawaban dari Bang Herzaki dan juga Pak Punco tadi. Iya, Demokrat tadi akan berkembang, Bang. ya Bung Herzaki kan menggarisbawahi ya kan soal komitmen 100% sampai 2029. Ya memang ada dua hal. Pertama bicara soal posisi politik, yang kedua soal dinamika politik menyangkut politik keseimbangan. Yang tadi disampaikan oleh Bung Herzaki itu bicara soal posisi politik. Memang Partai Demokrat kan menjadi bagian dari kabinetnya Pak Prabowo hingga 2029. Seiring perjalanan sampai 2029 itu nanti kita bisa lihat, kita pantau apakah kemudian dinamika politiknya berubah. Karena kan keseimbangan politik kerap kali juga menentukan. Contoh misalnya apakah ada reshuffle atau tidak, evaluasi terhadap menteri. Apakah kemudian ada dinamika hubungan personal yang berubah. Kan namanya dinamika politik itu tidak bisa di ruang hampa. Selalu ada sejumlah paradoks ya. Ya tentu ya seperti saya bilang Demokrat hari ini menjadi bagian dari kabinet. Ya dan timelinenya hingga 2029. Nah hingga 2029 itu pasti ada situasi-situasi yang tentu berkembang. Oke, anggap aja itu kemudian aman sampai 2029. Tapi apakah menjelang 2029 ada kesepakatan politik yang sama juga untuk mengusung paket yang sama 2029 dan seterusnya? Ini yang disebut dengan saya tentu memaknainya secara berbeda soal koalisi permanen itu apa gitu. Nah, kalau kita bicara argumennya Pak Ponco tadi soal benefit, nah itu ya justru persoalan yang paling krusial. Kenapa? Ada satu perspektif namanya opportunity structure perspektif atau struktur peluang ya. Perspektif struktur peluang itu Gary W. Cooks. Nah ini bicara soal benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Yang merekatkan kekuatan pada saat kekuatan itu terfragmentasi itu biasanya di situ. Nah lagi-lagi apakah kemudian keuntungan dalam kekuasaan itu bisa stabil hingga akhir atau nanti 2029 dan seterusnya, ini kan nggak bisa kita katakan akan permanen. Gitu, itu yang saya maksud. Pak Punco tanggapi Pak, kalau nggak ada untungnya di tengah jalan keuntungannya dicabut ya bakal berpaling hati ya Mas Gun-Gun ya. Pak Punco. Ya saya kira tadi saya bilang kita mesti memisahkan keuntungan benefit dari kekuasaan itu dengan jangka panjang daripada pembangunan bangsa dan negara. Bangsa dan negara itu memerlukan faksi dari semua orang, terlepas siapapun pemimpinnya. Kalau sekarang saya kira yang untuk tahun 2029 sudah pastilah pemilu sudah menentukan Pak Prabowo sebagai presiden. Kita masih komit dengan itu. Tetapi yang kita mesti ingat bahwa ada gagasan-gagasan dari bawah yang harus disalurkan, yang tidak bisa hanya satu saluran, harus banyak saluran. Tapi untuk simplifikasi, karena kalau multi partai sekarang dengan presidensial itu menjadi masalah. Kalau dia akhirnya kan kita bingung mau presidensial atau parlementer gitu. Kalau parlementer nggak apa-apa banyak partai, tapi kalau presidensial memerlukan partai sederhana. Gap inilah yang bisa dijembatani dengan koalisi permanen, baik permanen yang mendukung pemerintahan maupun permanen yang beroposisi, gitu. Supaya aspirasi itu bisa berjalan selancar mungkin dari bawah. Gitu. Tidak terlalu majemuk, jangan diperkecil saluran dari bawah, harus diperluas saluran dari bawah untuk menyampaikan aspirasi itu. Jangan seolah-olah dibatasi kepentingan dengan kepentingan partai itu sendiri saja, bukan kepentingan rakyat. Baik Pak Punco, kita ke Bang Herzaki. Semua bisa berubah Bang, apalagi kalau berkaitan dengan reshuffle kabinet. Kita tidak tahu di tengah jalan ada mungkin pergantian menteri Demokrat yang ada di kabinet merah putih atau mungkin hubungan antara ketum, antara ketua majelis tinggi dengan Presiden Prabowo Subianto. Mas Herzaki. Ya saat ini kondisinya baik-baik saja ya, dan ini kan bukan hubungan sesaat ya. Nah, ini melalui proses panjang, proses yang tidak mudah. Ketika 2023 lalu ya ada situasi khusus yang kami hadapi ya, memerlukan penyikapan selama pendalaman ya. Maka termasuk di antara bicara heart to heart ya antara petinggi partai kami ya, tokoh kami dengan Pak Prabowo-nya secara langsung ketika itu gitu. Akhirnya dicapailah suatu kesepahaman. Nah, kesepahaman rencana bersama ternyata banyak aspirasi dari kami yang kemudian bisa diakomodir oleh Pak Prabowo untuk ke depannya begitu. Karena bagaimanapun kita ini kan partai politik ini kan tidak berdiri tadi seperti disampaikan oleh Pak Gun-Gun, ada Pak Ponco di dalam ruang hampa. Tetapi kami ini punya konstituen, kami ini punya rakyat yang menaruh harapan juga
pada Demokrat ada aspirasi yang mereka titipkan. Dan hari ini kami melihat sebagian dari aspirasi itu yang dititipkan pada kami bisa kemudian dan diupayakan diwujudkan melalui pemerintahan Pak Prabowo ini. Baik. Dan selama berbasiskan value, kerjasama ini bagi kami akan terus kita lanjutkan. Ya, kesamaan value ini, dan kami meyakini ya, melihat gerak-gerik Pak Prabowo ya, juga kebersamaan yang sudah cukup lama sama ini dengan beliau gitu, kami meyakini apa yang menjadi komitmen beliau dan apa yang menjadi komitmen kami ini akan terus berjalan beriringan. Dan yang paling penting hari ini yang kita upayakan adalah apa? Dan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Koalisi permanen ini kan hanya salah satu bentuk saja menurut kami, ya. Salah satu bentuk saja, tetapi yang lebih penting tadi esensinya adalah apakah setiap yang kita lakukan hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat terbesar, ya, dan sebesar-besarnya untuk rakyat. Itu saja. Baik, kalau kami kerangkanya gitu. Apakah ada potensi perubahan? Ya, politik kan emang dinamis ya gitu. Tetapi hari ini kami ya melihat jejak panjang. Bahkan kalau misalnya kemarin sempat menyimak pidato Pak SBY mungkin ketika silaturahmi Partai Kim kemarin di Hambalang hari Jumat kan, Pak SBY sedikit meskil tuh. Yang beliau sampaikan insya Allah 10 tahun. Nah itu kan sebagai salah satu pertanda juga gitu. Iya kan? Nah inilah semua ya, lagi-lagi politik kan bahasanya bahasa simbol. Tapi kami setuju. Jangan sampai kemudian ini menutup ruang. Ya, bagi demokrasi, menutup ruang bagi masukan, kritik, dan juga pandangan berbeda. Enggak, ya mohon maaf, dalam beberapa kesempatan Mas Ahy sendiri sering menyampaikan masukan-masukan juga. Bahkan Pak Prabowo dan Pak SBY juga sering berdiskusi. Tetapi kan kami ini bagian dari pengusungnya Pak Prabowo, tentu semua apapun itu ada masukan-masukan ya kita diskusikan di dalam dulu. Sampai gitu. detik ini masih komitmen dengan Presiden Prabowo Subianto. Mas Gun-Gun, Anda dan ke depannya dong, Mas. Jangan ketiknya aja, ke depannya. Dan ke depannya, baik. Iya. Apakah koalisi permanen omon-omon atau kokoh? Iya, Mas Andro, kita tahu tidak pernah dibayangkan pecah kongsi antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan di penghujung, ya kan? Injury time. Dan juga tidak pernah mungkin dibayangkan dulu PKS berbeda suara dengan Pak SBY di kabinetnya pada saat misalnya mau eksekusi kebijakan kalau nggak salah waktu itu BBM. Dan itu kemudian dinamika-dinamika seperti itu memberi pelajaran berharga. Sebenarnya koalisi permanen itu hanya diksi yang sulit direalisasikan. Terima kasih banyak Mas Gun-Gun, Pak Ponco, dan juga Bang Herzaki sudah bergabung di Kabar Petang. Koalisi permanen, kalau versinya Mas Gun-Gun ya Mas ya, hanya diksi yang sulit direalisasikan.